Kalian termasuk yang sakit hati nggak sih? Beli bensin mahal-mahal, sekas Pertamax, dapatnya Pertalite oplosan. Kayaknya mending beralih ke bensin swasta aja deh. Bisa Shell, BP, atau malah Vivo. Atau malah kalian kepikiran kalau beli motor listrik aja. Ya buat penggunaan harian, kayaknya sih udah patut diperhitungkan nih. Dan salah satu yang bisa kalian pilih adalah Maka Cavalry. Motor listrik merek nasional, merek lokal asli Indonesia, yang baru aja dirilis di Indonesia di bulan Januari. Dan saya sudah mencoba motor ini di ratusan kilometer, juga sempat touring ke daerah Bogor. Saya bisa merasakan apa yang enak dan gak enaknya dari motor listrik ini, Maka Cavalry. Yuk kita simak di video ini. Yang enak dari motor ini, pertama-tama adalah posisi ridingnya. Ini menurut saya PW banget, dari posisi pijakan kaki, posisi setang, joknya juga cukup empuk. Dan berkendaranya itu rasa-rasa itu sama kayak di Yamaha NMAX ataupun Honda PCX. Dia memang secara dimensi seperti motor matic di kelas 150 dan juga 160 cc. Kaki bisa sigap seperti ini dan mudah banget buat menapak untuk ukuran badan 172 cm kayak saya. Setengah lebar dan ini posisinya agak rendah tapi juga mendekat ke arah badan, jadi tangan masih rileks banget. Kemudian kaki juga bisa sigap atau bisa selonjoran. Ini memang selonjorannya nggak yang maju banget tapi udah cukupan banget buat penggunaan harian. Jadi kalau kalian butuh motor ini buat harian di jalan macet ya kakinya sigap-sigap aja. Kalau ingin bermanuver cepat kakinya dalam posisi ini. Tapi kalau ketemu jalan kosong kayak bisa selonjoran seperti ini dan ini nyaman banget. Dan yang paling penting, duduk di atas Maka Cavalry nggak kayak orang lagi nongkrong di atas kloset, bro. Dan hal yang enak kedua dari Maka Cavalry adalah handlingnya. Lagi-lagi kalau kalian pernah mengendarai Yamaha NMAX ataupun Honda PCX, ini handlingnya mirip kedua motor itu. Dari rasa bermanuver yang nurut dan lincah, motor nggak limbung buat ukuran motor yang dimensinya itu cukup gede ya. Dan ini karena penempatan baterainya ada tepat di bagian tengah motor, ada di bawah sini. Dengan berat baterai itu di 30 kg. Jadi penempatan baterai ini penting banget, apalagi bobotnya juga cukup berat. Dan Maka motor ini sukses menempatkan posisi baterai di bagian bawah dan tengah, yang mana itu mempengaruhi handling ataupun pengendalian dari motor ini. Dan info tambahan dari pihak Maka Motor juga, sebetulnya motor ini nggak cuma seimbang depan dan belakang distribusi bobotnya, tapi juga kiri dan kanan, yang mana hal itu agak susah tercapai untuk sebuah motor matic bermesin bahan bakar. Karena sebelah kirinya kan biasa CVT, sebelah kanannya itu knalpot, yang mana antara CVT dan juga knalpot itu punya bobot yang berbeda. Sementara di motor listrik seperti Maka ini, bobot kiri dan kanan itu relatif sama. Jadi distribusi bobotnya nggak cuma bagian depan dan juga bagian belakang motor aja, tapi juga sebelah kiri dan juga kanan. Terus masih ngomongin handling, untuk pengereman ini juga oke banget. Kalian tidak akan merasa asing dengan komponen remnya, karena si Maka ini juga pakai vendor-vendor yang sudah eksis di pasaran dan menjuplai ke motor-motor bermesin bensin. Misalkan kalau kemarin disebut pengereman ini pakai dari Akebono, yang mana kalau kalian lihat ini kaliper rem depan tuh mirip sama Yamaha NMAX, satu piston. Hal yang enak berikutnya adalah suspensi dari Maka Cavalry. Kalian akan merasakan kenyamanan dari suspensi ini baik di depan ataupun di bagian belakang. Depannya ini empuk banget nih, kalian bisa lihat jarak mainnya juga cukup panjang. Lalu juga suspensi belakang. Nah, suspensi belakang ini dia punya setelan preload ada 5 titik, dan ini untuk setelan standar tepat di bagian tengah atau di titik preload ke yang ketiga. Buat harian ini udah cukup banget teman-teman. Dan ini salah satu penunjang kenapa motor ini bisa nyaman buat harian ataupun kalian ketika melintasi jalan-jalan yang udah agak bergelombang ataupun jalan rusak. Ini membantu banget redamannya, dan kalau dilihat video ini lagi jalan motor itu kerja suspensi itu kelihatan kerja terus-terusan gitu ya, meredam guncangannya itu bagus banget. Dan lagi-lagi vendornya juga pakai yang udah eksis, yaitu pakai vendor dari Kayaba, dan katanya suspensi depannya itu sama kayak di NMAX ataupun di Yamaha Aerox.
Hal yang enak berikutnya dari motor ini adalah performanya yang cukup gacor nih teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang mau beralih ke motor listrik, cuman tuh rasa gemes banget motor listrik yang bisa diajak ngebut gitu ya. Gak akan kejadian kalau kalian beli motor ini, karena dia bisa dipacu sampai kecepatan maksimal di 105 km per jam. Dan saya sendiri kemarin sempat mencoba malah sampai 110 km per jam. Dan cukup kencang buat penggunaan harian. Lalu dia juga punya akselerasi cukup kuat dari 0 sampai 60 km per jam itu hanya butuh waktu di 4,8 detik aja. Dan semua itu dicapai pada mode high torque ya, atau di mode HT. Di sebelah kanan itu saklar kalian bisa atur. Sementara untuk di mode HR atau high regen, dia akan membuat performa itu lebih smooth dan motor akan lebih nahan. Jadi kayak ada efek engine brake-nya ketika kalian melintasi jalanan yang menurun atau saat kalian menutup gas. Dan high regen ini akan membantu pemakaian baterai jadi lebih panjang, karena ketika kalian tutup gas, kalian melewati turunan, atau bahkan saat kalian mengerem, motor penggerak ini akan melakukan regeneratif atau pengisian daya ke baterai dengan kekuatan di sekitar 50 ampere. Yang mana itu sama dengan daya yang dimiliki oleh fast charging Makam Motors. Dan kalau kalian pakai mode HR, kecepatannya itu ya agak lebih rendah lah, di bawah 70 km per jam. Kalau saya kemarin sempat mencoba jalan rata, itu dia sampai di 69 km per jam. Ya kalau jalan lalu lintasnya nggak terlalu macet sih, cukupan ya pakai HR. Cuman kadang bikin gemes aja karena buka gasnya tuh harus lebih gede banget baru motor tuh berasa lebih narik ya. Ini ya perlu penyesuaian aja sih. Dan dia pakai penggerak model tipe hub atau ya, menyatu dengan tromol di roda belakang ini. Dia punya output maksimal itu di 9 kW atau di 12,2 PS dengan klaim torsi puncak di 251 Nm. Jadi ini gede banget. Tenaga dan juga torsi sebesar itu bisa kalian rasakan maksimal pastinya menggunakan mode HT atau high torque. Dan enaknya kalau pakai mode HT, motor tuh berasa lancar gitu ngelindingnya ya, karena memang tidak ada komponen yang bergesekan, bahkan termasuk di dalam motor penggeraknya. Walaupun untuk mode HT, dia tetap ada regeneratifnya, cuman memang kekuatannya tidak sebesar ketika kalian menggunakan mode HR. Kalau di mode HR tuh di 50 ampere, kayaknya kalau di mode HT mungkin sekitar sepertiganya atau 15 ampere aja. Dan yang harus kalian ketahui untuk penggunaan atau mengubah-ubah mode HT dan juga HR, ini ada beberapa syarat teman-teman. Yang pertama, kalian harus tutup gas. Yang kedua, pastinya tombol harus dirubah dulu dari HT ke HR ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah kecepatan maksimal itu 30 km per jam. Jadi kalau di atas 30 km per jam, mode berkendara tidak akan bisa berubah. Dan ini adalah salah satu fitur safety ya. Alasan dari pihak Maka itu demi keamanan. Malah sebelumnya lebih rendah lagi kecepatannya, yaitu di 15 km per jam. Ini agak perlu penyesuaian lah ya. Jadi kalau lagi kalian pakai mode HR tiba-tiba pengen kenceng itu ya harus agak ngerem dulu sampai di 30 km per jam atau di bawahnya, pindah ke HT, baru motor bisa berakselerasi lebih cepat lagi. Kemudian motor ini juga diklaim punya kemampuan menanjak hingga 30 derajat. Dan kita udah sempat mencoba waktu peluncuran pertama kemarin di Januari, buat jalan ada ancang-ancangnya itu cukup kuat, cuman kalau pas lagi berhenti tanjakan ini agak perlu waktu sampai motornya itu bereaksi dan bisa menggerakkan motor. Tapi memang kemarin pas di video itu kesannya kayak dibantu dorong ya, padahal saya udah nahan aja tuh motor udah mulai bergerak, cuman sama petugas marshalnya dibantu dorong. Mungkin mereka takut motornya nggak kuat atau malah saya mundur. Dan motor ini juga punya opsi gigi mundur, yang mana fitur ini berguna kalau kalian ingin memundurkan motor, terutama buat pengendara wanita, jadi nggak akan kerepotan. Tinggal tekan tombol R aja di bagian stang sebelah kiri, lalu putar tuas gasnya, maka motor bisa akan langsung bergerak mundur. Dan yang paling penting adalah motor ini tidak kagok dipakai, karena tidak seperti motor listrik dari Cinaan yang banyak beredar saat ini. Kalian tarik tuas remnya, motor masih bisa bergerak, jadi tidak kagok dan feelingnya masih sama ketika kalian mengendari motor berbahan bakar bensin. Hal yang enak berikutnya dari motor ini adalah jarak tempuhnya lumayan jauh teman-teman. Jadi kalau dia diklaimnya itu bisa sampai 160 km. Jauh banget. Tapi itu dicapai dan diukur dengan berkendara yang sangat santai ya. Mungkin kalau di sehari-hari ya jadi agak berkurang pastinya, nggak mungkin di 160 km. Dan ini bisa dicapai teman-teman karena dia punya kapasitas baterai yang cukup besar. Kalau biasa itu di sekitar 2 kW gitu ya. Maka Cavalry pakai baterai berkapasitas 4 kWh. Jadi ini mungkin sekitar 2 kali lipatnya dari motor-motor listrik yang banyak beredar saat ini. Dan kalau di 4 kWh itu kalau di cas dari 0 sampai penuh mungkin
Itu kalau dihitung-hitung dengan tarif dasar listrik di Rp1.444 per kWh-nya, itu cuman di angka sekitar 5.700-an aja. Ngecas dari 0 sampai 100% dari penuh. Dan kalau motor ini diklaim bisa menempuh jarak sampai 160 km. Kalau saya mencoba sendiri, motor ini jarak tempuhnya bisa sampai 100 km, tapi nggak jauh banget sampai di 160 kayak klaim pabrikan ya. Saya ngetes di 100 km ini bisa lebih sedikit. Dan sebagai gambaran aja, kalau kalian yang harusnya jarak PP rumah kantor sekitar 60 km atau di 80 km, sekali ngecas sih harusnya aman ya, bisa sampai pulang ke rumah tanpa harus mencari colokan di area kantor ataupun di tempat kalian bekerja. Dan kalau kalian pun dari rumah kantor 60 km ataupun di 80 km jaraknya PP gitu, terus pulang kantor pengen nongkrong dulu, ini cukup banget karena saya juga udah mencoba sendiri. Dari Depok ke JXPO Kemayoran, lalu mampir pulangnya tuh ke Rawamangun dulu, baru pulang ke Depok itu masih ada sisa dan bahkan belum sampai Kedip. Jadi saya baterai itu masih di 30% lebih. Jadi buat harian sebenarnya ini sudah jauh lebih dari cukup dan tidak perlu khawatir kehabisan baterai tengah jalan dalam kegiatan kalian sehari-hari. Kemudian buat gambaran lainnya aja, saya kemarin sempat ikut touring dari Jakarta menuju ke area Sentul City ya, ke Bukit Sentul gitu. PP itu jaraknya di sekitar 122 km dan saya pakai motor listrik ini dengan warna yang berbeda karena disediakan dari pihak panitia. Itu dari Radio Dalam menuju Sentul, BP Sentul di Jalan Raya Alternatif Sentul, itu baterai masih tersisa di 59% dengan jarak tempuhnya udah di 61 km. Nah, lalu sampai titik finish di Cafe Edenser di atas sana di daerah Bukit Sentul, sisa baterai adalah 30% dan itu berkurang sampai 30% karena saya di daerah Sentul City ya merasakan performa dari motor ini, maka bisa mencapai top speed di 110 km per jam. Dan itu juga barengan sama teman-teman media yang lain. Lalu jalan menuju ke titik akhir, dia punya tanjakan yang cukup terjal, panjang, dan gak cuma satu tanjakannya, tapi banyak banget tanjakan. Karena memang jalurnya tuh naik ke atas bukit. Jadi dengan sisa 30% ini menurut saya juga oke banget. Dan buat arah pulang, baterainya itu sempat dicas di 84% dan sampai ke titik finish di Radio Dalam lagi, baterainya tersisa di 28%. Jadi kalau dihitung rata-rata, saya habis 1% baterai untuk jarak 1 km, dan itu dengan cara berkendara yang kombinasi. Kalau mungkin kalau jarak berkendara lebih santai lagi, jarak tempuhnya bisa lebih jauh dan nggak perlu ngecas kali ya. Karena jarak pas pulang saya ketemu banyak banget turunan panjang dan itu pakai mode HR, regeneratifnya berasa banget. Motor sangat tertahan, bahkan tidak ada gejala ngeloyor sama sekali, malah kecepatannya itu cenderung turun dan baterainya tuh bisa bertambah sampai 2%. Jadi itu lumayan banget pakai mode HR, apalagi kalau ketemu turunan yang panjang. Indikator baterai ada di sebelah kiri teman-teman. Kalau dia full sampai 30% habis tersisa, dia baru akan kedip. Lalu mode kura-kura yang mana itu menandakan baterai sudah sangat tipis dan kecepatan sudah dibatasi, itu di range baterai di bawah 10%. Hal yang enak berikutnya adalah dia punya 3 mode pengecasan. Jadi yang pertama, kalau kalian beli motor ini akan mendapat charger bawaan, yaitu Maka charger biasa. Yang chargernya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini charger biasa. Untuk charger standar ini dia punya daya 500 watt, yang mana dia bisa mengecas baterai Maka Calvary dari 0 sampai 100% itu di 8 jam. Tapi kalau kalian penggunaan harian mungkin tersisa di 40% ataupun 30% atau malah di 50%. Ngecas pakai charger standar ini pun udah cukup banget, mungkin sekitar 4-6 jam ya, tergantung sisa baterai kalian. Dan kalian tinggal tidur aja, karena chargernya ini sudah ada auto cut off-nya, jadi nggak mungkin ada kasus overcharge di baterai dari Maka Calvary. Kemudian metode pengecasan berikutnya adalah menggunakan Maka Charger Plus. Maka Charger Plus ini punya ukuran yang lebih gede dari charger standar, dia warna hitam, lebih gede ukurannya, dan dia punya daya 2 kali lipat, yaitu sekitar 1000 watt yang bisa mengecas Maka Calvary dari 0 sampai 100%. Itu lebih singkat, yaitu sekitar 3-4 jam aja. Maka Charger Plus ini ternyata dijual terpisah teman-teman, dengan harga normal itu di 2.750.000. Tapi kalau di momen-momen tertentu kayak kemarin di pameran IIMS ada paket bundling tebus murah Maka Charger Plus hanya dengan 750.000 aja. Jadi di diskon 2 juta untuk chargernya. Dan metode pengecasan yang ketiga, dia menggunakan Maka Fast Charging. Yang sayangnya Maka Fast Charging ini tidak dijual terpisah ya teman-teman, karena memang hanya tersedia dan terpasang di showroom Maka Motor. Kalau di daerah Jabodetabek ini udah ada di Radio Dalam, ada di Depok, ada di Kelapa Gading, ada di Gading Serpong, dan juga ada di Bekasi. Dan untuk penggunaan Maka Fast Charging ini free alias gratis teman-teman. Jadi kalian tinggal datang aja
colok chargernya ke bagian motor dan kalian tinggal mungkin ngasok ke dalam showroom, ngadem gitu, atau cari warung terdekat mau makan atau mau minum dulu, bisa banget. Dan itu hanya butuh waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, kalau di video kemarin banyak yang bertanya-tanya kalau waktu lagi ngecas apakah joknya akan terbuka. Ternyata tidak teman-teman, karena Maka sendiri sudah menyiapkan colokan di bagian bagasi sini. Jadi kalau lagi dicas, kabelnya tuh tinggal diselipin aja. Nah, tinggal diselipin aja dan colok chargernya ke bagian motor di sini, di soketnya. Pastikan kabel langsung mengarah ke bagian yang ada colokannya ini, tinggal tutup aja. Nah, jadi aman ya. Jadi kalau di video pertama kemarin banyak yang ngomong kalau ngecas tuh agak bahaya karena joknya kebuka. Enggak teman-teman, karena ini udah ada colokannya. Jadi kalian tinggal colok aja. Kalau di fast charging ya tinggal parkirin motornya, kabel juga bisa langsung disampirin ke bagian colokannya ini. Jadi tetap aman. Dan bagian yang enak dari motor ini adalah desainnya dan juga fiturnya. Harus diakui sih, desain motor ini enak dipandang mata dan bisa diterima banyak orang. Motor itu terlihat ganteng juga gagah, apalagi dia punya banyak garis-garis tegas di sekujur bodinya. Dan kalau dari bagian depan kalian akan melihat dua buah lampu depan yang sudah LED projector, yang mana ini berguna banget kalau kalian jalan malam. Cahayanya cukup tebal dan juga fokus, dan cut off-nya juga rapi banget, dan pasti buat jalan malam akan lebih aman. Lalu dia juga punya bagasi yang lumayan gede teman-teman, kapasitasnya di 20 liter, walaupun dia ada colokan yang mengarah ke bagian tengah motor ya. Jadi sebenarnya 20 liter itu bagian bagasi yang di belakang sini, cuma kalau itu sampai colokannya ke bagian dalam mungkin 20 liter lebih ya, bisa di antara 23 ataupun 25 liter. Dan ini cukup besar buat penggunaan harian ya, buat helm masih masuk ya untuk yang batoknya nggak terlalu lebar. Kemudian barang-barang kayak jas hujan gitu, sarung tangan juga masih bisa masuk dengan mudah. Terus kunci kontaknya sudah terintegrasi dengan pembuka jok, walaupun dia masih pakai pengaman magnet. Buka joknya jauh lebih praktis, nggak perlu turun ataupun melepas anak kunci dan nyolok-nyolok ke bagian belakang motor. Lalu dia juga pakai ukuran pelek 14 inci, yang mana dia penggunaan bannya itu udah common banget dan pilihannya banyak banget, 14 inci. Untuk bawahnya udah pakai Maxxis, yang mana ini juga berpengaruh pada handling, maka itu pakai rebah pakai motor itu berasa enak banget. Dan yang ketinggalan, dia punya konsol depan dengan penutup dan dia ada power outlet tipe A dan juga tipe C. Habis bahas yang enak, sekarang kita bahas yang nggak enaknya. Walaupun motor ini kan tagline-nya motor paling enak ya. Tapi bagian nggak enaknya ini cukup minor sih teman-teman. Misalkan di bagian sambungan bodi, dia masih ada gap-gap yang cukup terlihat dan ini nggak rata ya. Lalu juga bagian jok nih agak kurang nih. Kalau tutup jok ini agak mentok di bagian plastik yang dekat nomor rangka ya. Ini sih katanya karena mengejar unit buat launching dan juga buat test ride. Karena waktu itu memang motornya tuh banyak gap-gap bodinya yang masih terlihat cukup gede, itu matching-matchingan bodinya. Dan diyakinkan oleh pihak Maka kalau ini semua akan dibuat lebih baik, termasuk QC-nya akan lebih tingkatkan lagi. Dan terbukti sih tadi saya lihat di sosmed, memang bagian-bagian dashboardnya itu udah lebih rapi. Dan ya semoga aja ini memang kualitasnya lebih baik untuk versi Max Pro yang dikirim ke customer ketimbang yang versi untuk kejar launching ini. Lalu karena dia pakai suspensi yang identik dengan Yamaha NMAX dan juga Yamaha Aerox ya, dia nyaman, tapi ada negatifnya juga karena jadi gampang mentok ataupun gampang bottoming. Dan kalau lewatin jalan yang agak nggak rata kayak di cornbox seperti ini, ada bunyi klek-klek-klek kayak gitu loh. Walaupun dia posisi ridingnya nyaman, joknya cukup empuk, kaki relax, masih ada kurangin juga kalau menurut saya. Misalkan di area deck, ini sudah saya sampaikan juga, untuk area deck untuk kaki selonjoran ini agak kurang naik sedikit. Lalu di bagian pijakan kaki yang belakang ini agak sedikit kurang panjang lagi ke belakang. Jadi buat sepatu ukuran 44 ya masih ada bagian sepatu yang tidak tercover ya dengan decknya ini. Lalu area pijakan kaki yang buat selonjoran ini cenderung miring ke arah keluar ya. Jadi begini tuh. Jadi kaki tuh kayak apa ya, nggak berpijak di tempat yang tidak rata gitu. Untungnya karet bike ini juga cukup ngegrip ke bagian sol sepatu. Dan yang kurang enak juga menurut saya ini adalah hand gripnya teman-teman. Dia untuk hand gripnya nih bahannya tuh sebenarnya lengket kalau menggunakan sarung tangan, tapi ketika saya mencoba berdiri ke Bogor kemarin, ketemu hujan, harus terpaksa melepas sarung tangan, dan ini hand gripnya berasa licin. Dan terlebih kalian menggunakan mode high regen, tuas gas itu jadi berasa lebih berat karena harus memutar lebih banyak dan cukup bikin pegal, terutama di bagian telapak tangan. Nah, yang terakhir gak enak dari motor ini adalah bagian fitur sebenarnya. Ini kalau kalian membayangkan motor listrik yang canggih dengan IoT dan segala macam navigasi, itu nggak ada di motor ini.
karena ini fiturnya sebenarnya fitur basic tapi fungsional. Jadi ya kalian harus menerima apa adanya, dan andai aja semoga nih ya di versi terbaru ataupun nanti akan ada varian baru yang lebih bagus lagi, kan tinggal ditambahkan ABS, traction control, udah ada tempat-tempatnya, udah ada sensor-sensornya, lalu ada kunci kontak dengan smart key, itu akan lebih safety untuk keamanan dari si Maka Calvary. Jadi itu dia enak dan gak enaknya dari motor Maka Calvary. Secara penggunaan ini memang kalian nggak perlu adaptasi yang butuh waktu yang lama. Kalian langsung tune in dengan motornya karena dia pakai fender yang udah ada saat ini dan menyuplai banyak motor bermesin bensin. Desainnya oke, fiturnya basic tapi fungsional, dan ada beberapa kekurangan yang harusnya sih bisa diperbaiki ya, mengingat Maka Motors ini termasuk merek baru dan pastinya butuh waktu buat berkembang lebih jauh dan lebih baik ke depannya. Dan harga motor ini ada 35.850.000 dengan pilihan warna yang cukup banyak, ada merah, hitam, putih, abu-abu, ada silver, dan juga ada biru. Menarik banget, kalian tinggal pilih. Jadi salah satu motor listrik yang menurut saya sih rekomen buat kalian pilih buat penggunaan sehari-hari. Sekian review ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovan Indonesia. Silahkan berkunjung ke akun TikTok kita di Motovan Indonesia dan Instagram kita Motovan Indonesia. Buat kalian yang pengen informasi mobil-mobil terbaru, bisa berkunjung ke akun YouTube Autofan Indonesia juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.